هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. InsyaAllah kita akan melanjutkan ini pertemuan ketiga untuk resminya kajian tafsir runut, InsyaAllah. Kita pada pagi hari yang berbahagia ini akan memulai surat Al-Baqarah awalnya, ya, dari ayat pertama dan ayat kedua. Sebagaimana kita tahu, yang kita bahas kitab Al-Mukhtasar fit Tafsir itu karya banyak para ulama, yaitu para ulama berkumpul dan mereka meracik kalimat per kalimat untuk menafsirkan dengan penafsiran yang terbaik menurut mereka. Ya, oleh karena itu insyaallah apa yang terisikan di kalimat-kalimat ini insyaallah global, mencakup banyak hal dan insyaallah bermanfaat. Kita memulai pembahasan surat Al-Baqarah yang mana maknanya itu adalah sapi, ya. Walaupun di sini biasa diterjemahkan oleh kita sapi betina, tapi tak marbutah yang ada di Baqarah. Baqaratun itu tidak mesti melazimkan dia sebagai betina, enggak mesti, ya. Baqaratun artinya satu sapi gitu. Dinamakan Al-Baqarah ini karena memang ada kisah tentang tentang Baqarah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih Baqarah. Ya. Yang itu ada kisah tersendiri nanti entah di pertemuan kesekian insyaallah. Surat ini turun di periode Madinah dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini turun di awal-awal periode Madinah dengan beragam momentum, ya, enggak langsung satu surat 286 ayat enggak, tapi terpisah momentumnya. Surat kedua secara urutan mushaf dan jumlah ayat 286 ayat. Sebelum kita masuk ke lembaran yang telah kita bagikan, alhamdulillah, ada beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah. Dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi dan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Kuburan, ya. Rumah di sini adalah tempat tinggal. Ya, termasuk misalnya antum tinggal di apartemen ini, ya, apartemen, maka jangan jadikan apartemen ini sebagai kuburan. Maksudnya apa? Di dalamnya tidak ada zikrullah, penyebutan nama Allah, tidak ada zikir, baca Quran, ya. Maka itu ibarat apa? Ibarat kuburan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu asy-syaitan. Ya, fa innal baital lati
atau fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah itu tidak dimasuki oleh syaitan. Iya. Tidak dimasuki oleh syaitan. Pertanyaan, kalau misalnya saya enggak bisa baca surat Al-Baqarah tapi saya pakai MP3, kemudian di loudspeaker gitu kan, apakah itu bermanfaat? Itu juga bermanfaat insyaallah. Ya, cuma ya tentu antum enggak dapat pahala gitu kan. Yang baca Misyair Rasyid antum yang dapat pahala. Setiap huruf 10 hasanat, enggak. Yang dapat pahala enggak, ya antum dapat pahala mensyiarkan ya ayat-ayat alhamdulillah, mendengar ayat-ayat alhamdulillah, tetapi enggak dapat pahala bacaan. Maka yang jauh lebih baik adalah kita yang membaca. Ya gitu ya. Jadi boleh menyetel Al-Qur'an di kamar di rumah enggak masalah. Ya, selama memang tidak ada perdagangan di situ atau orang lalu lalang misalnya. Itu para ulama mengingkarinya. Ya, di dalam mazhab Maliki ada seorang ulama yang ana lupa nama kitabnya dan lupa nama penulisnya di dalam mazhab Maliki, bahwasanya di zaman dahulu sudah terjadi qari yang membaca di pasar-pasar. Yang membaca Al-Qur'an di pasar-pasar dengan suara keras sehingga orang-orang pasar mendengar. Dan ini diingkari oleh ulama. Kenapa? Bukan masalah baca Qur'annya, tapi kondisinya tidak tepat. Kondisinya tidak tepat. Orang-orang lagi pada jalan, lagi pada berjualan gitu kan di pasar-pasar, sehingga Al-Qur'an ini enggak teresap, padahal kita diperintahkan untuk apa? Untuk fansitu lahu, yaitu untuk mendengarkan dengan seksama Al-Qur'an. Ya. Berangkat dari sini ada furu' lainnya, itu cabang lainnya, kasus lainnya, yaitu pemutaran Al-Qur'an di masjid atau di musalla di khalayak ramai. Ya. Ini juga masuk ke hal yang diingkari oleh para ulama, walaupun orang-orang kita enggak mengingkarinya karena kebiasaan gitu kan. Dan karena walaupun mungkin kita ingkari, kadang kita juga kangen gitu, ada suara Al-Qur'an sebelum Jumatan gitu kan. Saking apa? Saking biasa, itulah ketika sesuatu yang diingkari oleh ulama tapi udah biasa di tradisi kita, kita lebih ikut tradisi kadang-kadang. Ya kan, sejujurnya gitu. Padahal itu hal yang diingkari oleh para ulama, ya. Tapi di sini gitu enggak? Di sini gitu enggak panitia? Enggak ada pemutaran atau pemutaran kasidahan gitu, enggak ada. Alhamdulillah. Cuma yaitu masalah yang furu', bukan masalah sampai usul sampai apa. Enggak. Itu masalah furu' yang orang yang memutarnya pun tujuannya juga baik gitu loh. Cuma memang kurang tepat aja gitu kan. Kurang tepat aja. Jadi kita baca surat Al-Baqarah di rumah kita. Rumah baru misalnya, atau ya kontrakan baru, ya sebelumnya belum berpenghuni atau udah lama nggak dihuni, atau mantan rumah dukun gitu misalnya. Orang-orang pada nggak mau tinggal di situ, ya kita bacain ayat Al-Qur'an, udah selesai. Ada gangguan ya wajar, namanya rumah mantan rumah dukun ya masih sisanya di situ efek-efeknya gitu kan. Atau udah lama nggak ditinggalin, kan merasa disaingin penghuniannya atau apa gitu kan, jin-jinnya, maka bacakan Al-Qur'an, insyaallah terusir mereka. Lama-kelamaan, ya dulu ada cerita juga, ada suatu rumah ya, itu dari dulu rumah itu terkenal angker. Enggak ada yang mau ngontrak di situ. Semua warga itu kalau lewat situ enggak mau melihat, pokoknya gitulah. Ya, karena dianggap angker ya, dan memang banyak kejadian dan penampakan mungkin di situ. Nah, kemudian ada seorang ikhwan ini udah ngaji alhamdulillah dan insyaallah punya ilmu juga ya. Ngontrak di situ. Orang-orang pada heran, wah ini berani banget nih orang nih. Lihat apa yang akan terjadi gitu. Tapi ternyata enggak terjadi apa-apa. Tetap langgeng gitu. Ya, hubungan suami istrinya oke, kemudian anak-anaknya aman dan semuanya. Kemudian ditanya oleh para warga, antum sampean kok bisa saja masih hidup gitu? Maksudnya masih ada di situ antum. Kok bisa masih betah di situ? Padahal ini terkenal angkernya dan banyak penampakan. Ya memang kata ini memang banyak gangguan. Tapi ya biarin aja, kita bacain aja terus, lama-lama ya siapa yang menang dia tetap tinggal gitu kan. Nah di sini ujian dari kalangan mereka ini
ya bertubi-tubi gitu. Kalau kita kalah, ya mereka yang menang. Kalau kita yang ngotot menang, mereka pasti kalah. Gitu aja. Dan menangnya itu dengan ayat Allah, bukan menang dengan ngotot-ngototan apa enggak, atau menang dengan bawain dukun, bawa kembang 7 rupa gitu ya, itu podo baik, itu malah sama aja, malah nambah-nambah amunisi mereka jadinya, ya kan. Baik, itu tentang rumah ya. Boleh juga ketika misalnya rumah kita banyak gangguan, dibacain Al-Baqarah atau ada air, ya sebagaimana salaf juga pernah melakukannya, ada air, bacain Al-Fatihah, ya tiup, habis itu cipratin di bagian-bagian yang kita sangkakan itu sering terjadi sesuatu di sana. Itu boleh, nggak masalah dengan hal itu, ya itu nggak masalah. Baik, itu tentang surat Al-Baqarah, satu hadis tadi. Kemudian ada hadis berikutnya, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan juga dari Abu Hurairah yang maknanya Rasulullah SAW pernah mengirim utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian beliau memeriksa mereka. Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran mereka masing-masing, para sahabat nih. Lalu beliau menghampiri orang yang usianya paling muda nih, paling muda, paling belia. Saya bertanya, surat apa yang kamu hafal nak? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya hafal surat ini dan ini, serta saya sudah hafal surat Al-Baqarah. Rasulullah bertanya, benar engkau hafal surat Al-Baqarah? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya hafal. Setelah itu beliau bersabda, berangkatlah dan engkau adalah pemimpin bagi mereka. Ya, ini anak muda, paling belia, kata, paling belia dalam riwayat Abu Hurairah, paling muda, tapi hafal surat Al-Baqarah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang lebih tua dari beliau radhiyallahu anhu. Ya, kemudian salah seorang terpandang di antara mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk mempelajari surat Al-Baqarah melainkan karena aku takut tidak dapat mengamalkannya. Faham di sini? Ada seseorang yang terpandang, maksudnya pemuka kaum muslim, itu berkata, ya demi Allah, wallahi ya Rasulullah, enggak ada hal yang menghalangi saya dari belajar Al-Baqarah, dari menghafal Al-Baqarah, kecuali karena saya takut enggak bisa mengamalkan. Syuf, ini lihat. Ana ulangi lagi supaya kita lebih menyerapi lagi ya. Ini sahabat ini adalah pemuka kaum, orang ternama, terkemuka. Beliau berkata radhiyallahu anhu, saya pengen belajar Al-Baqarah, saya pengen hafalin Al-Baqarah, pengen. Cuman saya kehalang terus. Kenapa? Karena ada perasaan takut saya nggak bisa mengamalkan kandungan Al-Baqarah. 286 ayat. Itu Al-Baqarah, di dalamnya ada tauhid, ada cerita juga, ada hikmah, ada fikih juga. Ya, saya takut nggak bisa mengamalkan semua itu. Seperti ini, lihat, perhatikan di sini. Kemarin ya ana bertemu dengan beberapa orang yang sedang digojlok atau dididik untuk menjadi hafiz 30 juz. Ya, ada pesantren, ya biasa pesantren tahfiz ya. Tapi anak-anak ini, anak-anak muda ini diajarkan tahfiz tapi belum diajarkan tajwid. Dan ini penyakit banyak dari pesantren tahfiz. Kesalahan besar banyak pesantren tahfiz adalah karena minat orang yang datang, pesantren yang datang ini adalah mereka pengen hafal, gitu kan? Tapi pihak pesantren tidak menyediakan dirasat tajwid yang benar-benar bagus gitu loh. Sampai pokoknya jangan hafalkan banyak-banyak, jangan mulai hafal kecuali tajwidnya bagus dulu. Itu yang sahih. Makhraj hurufnya itu yang pertama. Iya. Bahkan dalam ilmu tajwid sendiri, yang lebih tepat adalah mengawali pelajaran dari ilmu makhraj huruf. Makhraj huruf sebelum ke masalah mad wajib muttasil, ya kan? Ya, terus mad jaiz munfasil, mad tabi'i dihafalkan apa aja gitu kan? Hukum izhar, iqlab, idgham dan seterusnya dari cabang-cabangnya. Itu sebelum itu harus bisa makhraj huruf. Ta gimana, ta gimana bedanya gitu kan? Kalau enggak gitu, itu salah itu cara belajarnya. Walaupun mungkin ya bisa tetap oke aja lah. Tapi ini di pondok tahfiz ini banyak dan itu terjadi. Itu dimulai hafalan dulu, setoran langsung, padahal masih amburadul kacau. Ya, dan kita menyimaknya, masya Allah. Bagi orang awam, ya, maaf, itu yang penting suara, ya kan?
Sejujurnya bagi orang awam yang mungkin tajwidnya kurang paham, itu yang penting apa? Suara, bagus suaranya. Tapi orang yang pernah belajar tajwid, mendengar imam yang aduh tajwidnya itu kacau, ya. Mat tabi'i sampai berapa harokat? 10. Aduh, Masya Allah. 10 dengan dialun-alunkan gitu. Yang awam, Masya Allah. Ya kita yang tahu ini aturannya, ya Allah ini melanggar ini gitu kan. Nah, itu banyak seperti itu, ya. Kemudian selain itu hanya fokus di masalah hafalan. Enggak dibekali tauhidnya, enggak dibekali fikihnya, enggak dibekali ilmu bahasa Arabnya, enggak paham itu artinya. Nah, kemudian bagaimana mengamalkan Al-Qur'an? Setelah lulus dari pondok tahfidz berapa tahun, Mas? Saya udah lulus 2 tahun, udah hafal 30 juz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Ditanya apa arti ini? Waduh, afwan, enggak tahu, enggak diajarin. Loh. Sekarang yang keluar dari pondok tahfidz itu keluar jadi ustadz enggak? Jadi ustadz. Diundang sana sini jadi ustadz kondangan gitu. Jadi ustadz diundang sana sini. Ketika seseorang sudah diperustadkan, berarti kan nanti bakal ditanya, Ustaz, apa hukum gini? Wah, saya kan dipanggil Ustaz. Ditanya hukum ini masa nggak tahu. Ya saya ngomong aja, oh hukumnya itu ada khilafiyah masalah itu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tapi insya Allah yang benar yang boleh. Padahal dia nggak tahu apa-apa tuh. Nggak tahu apa-apa. Syaf ini terjadi banyak terjadi Pak. Di pondok-pondok yang tradisional, pondok tahfidz, nggak ngerti apa-apa, ya kan? Cuman ngerti hafalan, alhamdulillah punya hafalan, alhamdulillah bagus. Ini bukan berarti menurunkan peran hafalan, tetapi nggak cukup, jauh nggak cukup, ya begitu ya. Ya lebih parah juga ada ruqyah, pendidikan training ruqyah. Setelah udah bisa ngeruqyah dalam waktu 1 bulan jadi ustaz. Padahal nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa, cuman tahu bacaan ruqyah tok. Terus ngeruqyah orang jinnya, wow gitu, wah ustaz bener nih, ustaz nih. Ini baru nih imannya kuat nih. Ya ditanya apa hukum hukum kalau misal air najis bertemu dengan air suci, atau suci menyucikan, itu apa bahasa Arabnya Ustaz? Itu bahasa Arabnya itu apa ya? Suci itu toharoh, dah itu. Padahal apa? Tohur gitu kan? Itu istilah yang basic sekali bagi pencari ilmu itu. Tapi enggak tahu. Terus udah gitu bacaannya enggak jelas, enggak bener. Tapi setannya kok begidik? Nah itu masalah tuh. Kita enggak tahu tuh. Kok bisa kayak gitu? Apa kong kali kong apa gimana enggak tahu. Nah kan ini muskilah di umat ini. Ya ini realitas umat sekarang. Ya sehingga ketika kita mau belajar harus tahu nih gurunya nih, apa ustadznya nih punya ilmu enggak? Kalau enggak punya ilmu udah cari yang lain. Ya. Madaratnya besar kalau enggak punya ilmu. Seperti ini lihat, ada sahabat saya takut ngapalin tapi enggak bisa ngapalin. Takut menghafalkan tapi tidak bisa mengamalkan gitu loh. Ini waroknya dan rasa takutnya sahabat. Nah, terus kalau kita gimana? Enggak memperbanyak hafalan dan enggak mengamalkan. Parah itu. Bukan kita insyaallah, bukan antum ya. Insyaallah antum tambah hafalan dan tambah amalan insyaallah ya. Enggak diaminin ya. Dalam hati aja ya. Ya malu mau ngaminin malu gitu. Maka beliau bersabda, kata Rasulullah, ta'allamul Qur'an. Pelajarilah Al-Qur'an waqra'uhu, dan bacalah Al-Qur'an tuh. Ikhwan sekalian, jemaah sekalian rahimakumullah, pelajari kayak gini, pelajari dan baca ulang. Baca di rumah tuh Al-Baqarah, di apartemennya. Fa inna mathal al-Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi kamathali jirabin mahshuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makanin. Ya. Sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an bagi orang yang mempelajarinya lalu membaca dan mengamalkannya itu seperti kantong kulit ya, kantong kulit ya. Kalau kantong kulit itu kan berarti bukan seperti kantong karung. Kantong kulit itu ada air, enggak bakal keluar airnya karena enggak ada celah keluar. Berisikan minyak kasturi ya, yang karena tutupnya terbuka aromanya menyebar ke seluruh penjuru. Itu Pak, kalau misalnya sampean punya ilmu baca Al-Qur'an, punya ilmu tafsirnya, itu merebak itu. Ilmu antum, kerasa auranya itu. Ini punya ilmu nih orang nih, kerasa ya. Sedangkan perumpamaan orang yang mempelajarinya nih, lalu tidur. Ya, di sini kata Rasulullah, fayarqud, regut gitu bahasa jemaahnya. Regut itu tidur. Maksudnya tidur di sini bukan
belajar, udah selesai terus tidur. Bukan itu maksudnya. Maksud regut di sini, maksud tidur di sini adalah tidak mengamalkannya. Ya, padahal Al-Quran ada di dalam dirinya. Ini masalah nih. Ya, semoga Allah selamatkan anak dan juga antum. Laksana kantong kulit yang tutupnya terikat, padahal di dalamnya ada terdapat minyak kasturi. Ya, jangan sampai kita punya hafalan. Apa hafalan antum? Qul huwallahu ahad. Masya Allah, luar biasa, sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Ya, berapa juz tuh? Sepertiga Al-Quran gitu kan. Wah, ana udah hafal sepertiga Al-Quran, udah hafal sekitar 10 juz lah. Oh, Masya Allah. Coba murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad. Sadaqallahul azim. Masya Allah, cukup satu surat itu mengamalkannya susah atau mudah? Susah, Masya Allah. Itu mengamalkan tauhid itu. Mengamalkan tauhid itu tidak mudah, ya jemaah sekalian rahimakumullah. Taib itu baru satu surat ya. Gimana kalau kita hafal juz ammah full, mutqin, harus mengamalkan dari An-Naba sampai An-Nas? Enggak mudah. Loh, sekarang anak hafal 29 sampai 30. Masya Allah, tambah lagi beban. Jadi seseorang ketika mulai menghafal itu seharusnya berpikir, ini saya hafalan nambah, berarti beban saya nambah. Beban untuk murojaah, mengulang, dan beban untuk mengamalkan. Berarti jangan sampai kita hafal tok, melainkan harus paham apa yang kita hafal, gitu. Begitu, Pak. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya nih bapak-bapak semua jadi imam semua, insyaallah imamnya keluarga lah minimal. Ketika jadi imam itu, ya, auranya kerasa. Oh, ini imam nih ngerti apa yang dia baca. Iya, itu kerasa Pak sama orang-orang belakangnya. Kadang kerasa itu. Ya. Nah, ada juga imam nggak ngerti apa yang dia baca, nggak kerasa. Ya, jadi kalau misalnya sampean mau misalnya menjadi imam yang khasyir, musalli, orang yang salat yang khusyuk salatnya, pahami apa yang dibaca. Walaupun misalnya cuman hafal al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tapi membaca misalnya, saya mau membaca, saya hafal surat al-Ikhlas tok gitu. Saya mau memahami al-Ikhlas dari 10 kitab tafsir. Beli 10 kitab tafsir. Ya, terjemahan semua. Baca tuh, dihafalin benar-benar. Setiap salat, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, ya kan? Kemudian apalagi tahiyatul masjid, salat duhanya, salat syuruknya, salat lailnya, qul huwallahu ahad terus. Masya Allah. Tapi semakin lama semakin sanubarinya hidup terhadap surat Al-Ikhlas itu. Boleh nggak gitu? Ya boleh. Cuman kan masa gitu doang sih seumur hidup gitu kan? Masih banyak surat, ya kan? Taib, udah ya, kita cukup untuk yang tadi. Ada juga hadis ini simple, ta'allamu surat Al-Baqarah. Syuf di sini Rasulullah mengatakan ta'allamu, pelajarilah surat Al-Baqarah. Ini apa? Perintah luar biasa. Ya. Sehingga ketika antum belum pernah ikutan ngaji tafsir surat Al-Baqarah, berarti belum menunaikan perintah Rasulullah. Dan sekarang kita sedang menunaikan. Ini ilmu bukan ilmu nih. Antum hafalkan hadis ta'allamu surat Al-Baqarah, gitu aja. Itu hadis Nabi. Pelajarilah wahai sahabatku dan kaum muslimin surat Al-Baqarah. Ini bukan berarti saya mentang-mentang ada hadisnya berarti berlabel hadis supaya datang ke kajian anak. Bukan itu maksudnya. Dimanapun antum mendapatkan tafsir surat Al-Baqarah terutama, hadiri selama pematerinya Ahlus Sunnah, gitu kan. Ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah. Kita sekarang sedang mengamalkan hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Fa inna akhdaha barakah, sesungguhnya mengambil Al-Baqarah, mempelajari Al-Baqarah itu berkah. Berkah, Pak. Sampean pagi ini dapat berkah dengan izin Allah, dan itu dari Allah semua, mempelajari surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Wa tarkaha hasrah, ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Dan meninggalkan pelajaran tafsir surat Al-Baqarah itu hasrah, adalah suatu penyesalan. Nyesel nanti. Ya mungkin enggak masuk, bukan berarti masuk neraka, tapi nyesel, ya Allah, kenapa saya dulu enggak mempelajari tafsir surat Al-Baqarah gitu loh. Ya. Wala yastati'uha al-batalah, dan surat Al-Baqarah ini tukang sihir tidak akan sanggup menjangkaunya. Ya, sampai melawan tukang sihir, baca Al-Baqarah. Saya enggak hafal, ya pakai Android ya, baca kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim, ada penyihir
Alif Lam Mim. Begidik gitu insyaallah. Tapi kadang-kadang ada jin atau penyihir yang enggak mempan gitu kan. Tetap aja bacain terus. Itu ngomongnya aja enggak mempan, dalamnya itu kesiksa itu. Ya, jadi jangan ketipu kalau misalnya ada jin atau dukun yang merasa tidak mempan. Ya. Siapapun dukun itu, ya, mereka tidak akan mampu, sebagaimana kata Nabi, melawan kalimat-kalimat surat Al-Baqarah yang kita bacakan, insyaallah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik, kita mulai mukaddimah tadi udah selesai. Ya, kita mulai di kertas ini. Surat Al-Baqarah 1 sampai 2, kita mulai dari min maqasidis surah. Min maqasidis surah, di antara tujuan-tujuan surat ini, ya. Tiap surat dalam Al-Qur'an ada tujuannya, ada pemetaan temanya. Nah, di sini tujuan surat di antaranya dan yang paling global, paling pentingnya adalah i'dadul ummati li'imaratil ardi wal qiyami bidinillah. Ya, itu dulu. 1. I'dadul ummati li'imaratil ardi wal qiyami bidinillah. I'dad ini artinya penyiapan. Ya, i'dad artinya preparing gitu, mempersiapkan untuk siapa? Terhadap umat. Umat siapa nih? Manusia. Nah, persiapannya apa? Untuk apa sih umat manusia persiapan untuk apa? Untuk imarah, menghuni, ya, memakmurkan, ya, imarah itu menghuni, memakmurkan bumi, arti itu bumi. Wal qiyam, qiyam di sini kan bisa arti berdiri. Tapi maksud dari qiyam ini adalah merealisasikan, mengamalkan, mempraktekkan apa? Dinillah, yaitu agamanya Allah, syariat Allah. Loh, ini di surat Al-Baqarah ada? Iya, ada di surat. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ke Rabbmu, ya, kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Siapa khalifah ini? Manusia, Nabi Adam alaihissalam dulu, gitu kan. Nah, itu Allah Ta'ala persiapkan. Dan ketahuilah manusia itu yang paling Allah muliakan di antara semua makhluk pada asalnya dari segi penciptaan, ya kan? Tapi kemudian yang paling Allah rendahkan kemudian karena kesalahan. Nah, Allah Ta'ala menyediakan bumi untuk manusia, dipersiapkan itu, ya, untuk menjadi khalifatul ardh, ya. Dan kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda. Nah, bukan huwallazi, allazi ja'ala lakumul arda, enggak pakai huwa, ya. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan buat kalian. Buat kalian berarti kita semua, manusia. Bumi dalam Al-Baqarah firasha, ya. Firasha itu tempat, firash itu kan kasur, ya. Tempat kita hidup lah gitu loh. Tempat kita istirahat. Kalau di surat Al-Mulk, zalula. Zalul artinya jinak. Bumi ini jinak, padahal besar. Allah jinakkan demi siapa? Demi manusia, subhanallah. Luar biasa. Juga di surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apapun yang di muka bumi ini untuk kalian semuanya, untuk manusia. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Tetapi hidupnya kita di sini tentu untuk apa? Untuk al-qiyam bidinillah, merealisasikan agama Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan sekadar hidup aja seperti binatang. Kalau misalnya terserah mau hidup kayak gimana, apa bedanya kita dengan binatang? Nah, itulah orang-orang barat kan semaunya aja. Ya udah, apa bedanya mereka dengan binatang? Kata Allah Ta'ala, bal hum adall. Bahkan mereka yang tidak ikut syariat Allah, mereka lebih sesat daripada binatang. Iya. Dan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa surat, ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Apa kok bisa dikiaskan orang-orang yang nyarinya dunia tok itu kok bisa dikiaskan seperti binatang ternak, Pak? Kok enggak dikiaskan seperti binatang buas gitu kan? Kan liar. Enggak seperti binatang ternak. Loh, kenapa? Karena binatang ternak itu lebih bodoh daripada binatang buas. Kenapa? Binatang buas itu independen, ya kan? Mandiri, nyari sendiri gitu loh. Ini kok binatang ternak ini butuh penggiringan dulu. Ya, nggak bisa nyari sendiri sebenarnya. Jadi maksudnya bodoh banget gitu loh. Dan kemudian ujung-ujungnya apa?
mati sia-sia untuk dimanfaatkan oleh penggembalanya. Dan kerjanya apa? Beda sama binatang, makan tok gitu kan. Iya. Binatang buas itu kadang kerjanya kan bukan makan doang dia, kadang jalan-jalan gitu kan. Ya hang out gitu. Ya. Kalau binatang ternak apa bisa hang out? Enggak, susah. Ya. Kalaupun mau hang out sama penggiringnya, petani, pemeliharanya. Dan kerjanya cuma makan. Disuruh makan terus dan dia enggak berhenti makan. Lihat kambing gitu kan. Terus saja makan. Semakin dia sering makan, semakin disukai. Itulah orang-orang yang carinya dunia tuh. Enggak bakal puas tuh, makan terus. Nanti pas mati baru bingung ya kan. Pas mati Idul Adha bingung ya. Seperti itu. Makanya dimisalkan seperti An'am karena bodohnya. Ya. Oke. Jadi al-qiyam bidinillah, kita untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua kemudian di antara tujuan surat ini wa bayanu aqsamin nas. Bayan artinya apa, Pak? Penjelasan. Aqsam macam-macam. An-nas manusia. Nah, surat Al-Baqarah ini awal-awalnya menjelaskan macam-macam manusia. Di surat Al-Baqarah pertama misalnya, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin itu siapa? 2 ayat itu. Disifati alladzina yu'minuna, ya kan? Seterusnya sampai ulaika ala hudam mir rabbihim. Kemudian ayat berikutnya 2 ayat tentang golongan orang-orang kafir, ya. Itu macam kedua. Kemudian belasan ayat setelahnya ada penjabaran tentang golongan orang munafik. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah ayatnya lebih banyak. Itu bisa diisyaratkan karena kita harus lebih waspada sehingga harus mengenal mereka, orang-orang munafik ciri-cirinya, atau memang jumlah orang munafik itu lebih banyak. Bisa jadi, wallahu a'lam. Nauzubillah ya. Itu macam-macam manusia. Ya, ada orang mukmin beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Yang ketiga, wa fiha usulul imani wa kulliyatus syariah. Di dalam surat Al-Baqarah ada apa lagi? Usulul iman. Ini bukan nama kitab maksudnya. Maksudnya adalah usulul iman. Usul artinya pokok-pokok, dasar-dasar keimanan. Ya. Berarti di dalam Al-Baqarah banyak sekali pelajaran tauhid. Wa kulliyat asy-syariah, dan globalnya syariat fikih gitu loh. Jadi syariah itu seringkali ditakbirkan sebagai fikih ya. Sebagai fikih. Takutnya chargernya nanti tolong di. Iman di sini berarti tauhid, syariah, fikih. Makanya kalau di LIPIA itu fakultasnya apa, Pak? Syariah. Kita belajarnya apa? Fakultas fikih. Di LIPIA itu fikih sebenarnya. Iya. Makanya enggak sedikit kalau misalnya di LIPIA itu pelajaran akidah itu 2 tahun kita belajar Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid karya Syekh Utsaimin. Kemudian 2 tahun berikutnya syarah akidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ya. Nah, pelajaran akidahnya minim. Karena memang konsentrasinya lebih ke fikih. Tafsir pakai Fathul Qadir, tapi yang kita bahas tafsir ayat-ayat hukum fikih. Kemudian hadis pakai Subulus Salam karya As-Sun'ani fikih. Kemudian fikih Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd, fikih perbandingan. Jadi fokusnya kalau di LIPIA itu fikih, Pak. Ya. Keluar ya banyak pemahaman fikih, usul fikih dan fikihnya. Ya, sehingga untuk masalah akidah harus lebih belajar lagi gitu. Nah, di LIPIA ini namanya Fakultas Syariah. Syariah ini maksudnya apa? Fikih. Maka di sini kuliyatus syariah maksudnya bukan kuliah fikih, bukan, tapi kuliat maknanya adalah keumuman syariat. Misalnya di surat Al-Baqarah ini ada yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, tentang infak, ya, itu fikih juga, globalnya seperti ini, untuk orang tua, untuk orang miskin, untuk orang yatim dan seterusnya. Jadi di Al-Baqarah itu kan Al-Madinah ya, periode Madinah. Nah, karakteristik surat Al-Madinah seringkali membahas
fiqih. Kalau karakteristik surat Makkah, Makkiyah, jarang atau bahkan sulit ditemukan pembahasan tentang fiqih gitu loh. Ya, maka antum temukan misalnya di surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, ya, surat Al-Maidah. Nah, surat Al-Maidah ini surat yang paling banyak membahas fikih dibandingkan dengan Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah itu masih banyak komposisi cerita, ya, yaitu tentang Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Ini maklumat saja. Ya, jadi Al-Baqarah itu banyak lebih fokus ke Yahudi. Kalau Ali Imran lebih banyak fokus ke Nasrani. Kalau An-Nisa, ya sesuai namanya, pembahasan nikah, kemudian waris, gitu kan? Ya, fikih juga itu. Al-Maidah, oh itu beragam, banyak. Ada tentang begal juga ada di Al-Madinah. Ya. Al-Madinah, Al-Maidah. Ya. Taib, yaitu udah maqasidus surah. Kita lanjutkan muqaddimah berikutnya. Summiyat suratul Baqarati bihadzal ismi liwurudi qissati baqarati Bani Israil fiha. Apa artinya? Summiyat, dinamakan. Surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dinamakan bihadzal ism, dengan nama tersebut, dengan nama ini, ya. Kenapa kok dengan nama Al-Baqarah? Liwurudi karena disebutkan apa? Wurud, ya, asbab wurud hadis tersebutkan, ya. Karena tersebutkan kisah apa? Baqarah. Kalau diterjemahkan di Indonesia sapi betina. Karena apa? Karena ada tak marbutah, enggak mesti, Pak. Ya. Enggak mesti kalau misalnya tak marbutah berarti betina, belum tentu, ya. Baqarah sapi, ya. Atau anggaplah sapi betina, enggak apa-apa lah, ya. Ada kisah sapinya Bani Israel di dalamnya yang insyaallah kita ceritakan nanti, ya. Ini kalau bahasa sekarang dikatrol gitu. Nabi Musa alaihissalam dikatrol oleh kaumnya sendiri, ya. Yaitu di lobi gitu. Ya kan Allah Taala memerintahkan izbahu baqarah. Ya. Allah memerintahkan melalui Nabi Musa alaihissalam antadzbahu baqarah. Agar kalian wahai kaumku sembelihlah baqaratan. Baqarah di sini maknanya satu sapi tok, gitu loh. Jadi tak di sini, tak marbutah di sini menunjukkan si tok, satu saja. Ya. Apa kata mereka? Qalu, kata Bani Israel itu apa kata Nabi Musa? Atattakhiduna huzwa ya Musa? Are you kidding me? Kok bahasa sekarang? Atattakhiduna huzwa? Kamu bercanda ya? Wahai Musa. Itu nabinya digituin loh, Pak. Bayangkan tuh. Kalau ada sesepuh sini, Pak, ya. Ada sepuh sini jadi imam misalnya, jadi khotib, jadi ustadznya sini, ya, pas ini tolong kalian semua saya minta untuk belajar tafsir. Terus pada bilang, "Bah, candai kowe," gitu. Tuh ya, kurang ajar. Lah ini nabinya digituin tuh. Nabi bilang, "Allah memerintahkan kepada kalian wahai kaumku agar kalian menyembelih seekor sapi." Apa? Yang bener aja, sapi ngecengin kita loh gitu kan. Loh, ini kan nyolot banget. Kayak gitu sih. Sama Nabi sendiri loh tuh, ya. Nah, makanya di sini ada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika setelah perang Hunain, ada pembagian seperti harta rampasan perang kalau nggak salah. Itu Rasulullah SAW menyuruh bagi dengan pembagian menurut Allah dan Rasulnya. Ya dibagikan. Tapi kemudian ada seorang dari kalangan Ansor, yaitu penduduk asli Madinah, bilang, "Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullah." Wallah, ini pembagian seperti ini bukan pembagian yang Allah inginkan atau yang diinginkan untuk Allah. Protes tuh, ada yang protes kepada pembagiannya Rasul tuh. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Amma ana la aqulanna ila Rasulillah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Oh, kamu bilang gitu, berani-beraninya bilang gitu? Tak kasih tahu loh ke Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, "Fa'ataitu," maka Ibnu Mas'ud fa'ataitu, ya saya kemudian melaporkan, datang ke Nabi dan Nabi sedang bersama para sahabatnya. Kemudian saya beritahu itu. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi. Itu kalimatnya orang itu yang bilang, ini enggak benar nih pembagian."
itu membuat dada Nabi itu sesak. Dia marah. Wa taghayyara wajhuhu wa ghadib. Dan berubah raut mukanya dan marah dia. Itu Rasulullah SAW ketika apa? Ketika ada seseorang melecehkan ayat Allah. Ya, maka wajar kalau misalnya kita emosi atau apa, itu wajar sebenarnya Pak. Ya, ada orang gejolak yang marah gitu, wajar. Maksudnya dia nggak terima Al-Quran dihina atau wajar. Tapi kan kok baru sekarang gitu loh, ya kan? Kan udah sering Al-Quran itu diinjak-injak sebenarnya. Bahkan sama dosen-dosen sekalipun, gitu kan? Kok baru sekarang, ya kan? Maka kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah marah itu, raut mukanya sampai marah merah itu. Hatta waditu anni lam akun ukhbiruhu, sampai aku berharap, ya Allah seandainya tadi itu saya enggak ngomongin kayak dia tuh ke Rasulullah. Ya, ini juga penyesalan dari Ibnu Mas'ud. Yuduh, seandainya tadi enggak saya omongin ke Rasulullah, enggak saya kabarkan. Ini kadang-kadang gini, ada ibrahnya juga. Boleh seorang imam diberitahukan tentang kemunafikan sebagian orang, atau tentang penikaman terhadap dirinya, boleh. Ya. Tapi kadang-kadang juga ketika kita kadang di grup WhatsApp atau kadang ngobrol dengan orang-orang, ya, terus kita melihat fulan ini lagi menikam ustadz ini, misalnya. Ustadz itu tuh, dia tuh gini, ya. Kalau bisa jangan dikabarkan ke ustadznya, ya. Ustadz, antum dibilang gini sama fulan. Ustadznya yang tadinya polos, enak hatinya, digabarin. Antum dibilang, antum berteman dengan ini, berarti antum udah keluar dari ahli sunnah, kata fulan gitu. Ya Allah, yang tadinya selamat hatinya, dengar kayak itu gondok. Jangan, kalau bisa jangan. Ya, apalagi ustadz-ustadz yang baik hatinya itu jangan dikasih tahu, ya, kayak gitu. Nanti keluar aslinya garang, kemudian jadi emosi, kemudian nggak mau ngajar lagi, kan nggak repot. Ya, jadi kalau bisa jangan dikasih tahu. Kalau misalnya ada yang menjarah Ustadz fulan, jangan kasih tahu ke ustadznya, atau tutup itu masalah, gitu kan? Iya, nanti fitnahnya besar. Maka kata Nabi SAW ketika udah sakit itu hatinya, karena ada perlakuan dari sahabat seorang Ansor kayak gitu ngomongnya, kata Nabi, qad udhiya Musa bi aktsar min dzalika fasabara. Nabi Musa alaihissalam itu telah disakiti lebih dari ini, dan beliau tetap sabar. Maka Rasulullah tetap sabar, nggak ngapain. Tapi di sini benih-benih yang nanti akan timbul apa? Khawarij, gitu kan? Baik, kemudian wa fiha isyaratun ila wujubil musara'ati ila tatbiqi syar'illah. Fiha, di dalam surat Al-Baqarah. Ini maaf Bapak-bapak sekalian, kalau misalnya ada keperluan di luar dipersilakan, nggak apa-apa Pak. Ya, ini kita teruskan kan Pak ya? Terus saja. Silakan bagi yang mungkin ada keperluan, silakan. Wa fiha, di dalam surat Al-Baqarah ada isyaratun, ada sebuah isyarat, ya. Isyarat terhadap apa? Ila wujubil musara'ah, wajibnya musara'ah. Wajibnya apa musara'ah? Bersegera, bergegas. Ila tatbiqi syar'illah. Tatbiq, praktek. Pelaksanaan. Syar'illah, syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Asal dari kewajiban adalah bergegas untuk melaksanakannya. Iya, seperti itu. Lah, seperti sampean dulu, Pak. Kalau misalnya orang tua sampean ya, maaf itu nyuruh sampean minyak tanah beliin minyak tanah. Terus nunggu dulu lama gitu. Enggak sampean enggak berangkat. Kira-kira gimana perasaannya? Kalau disuruh, diperintahkan, cepet-cepet gitu. Nah, jadi untuk tradisi manusia aja, ketika pemerintah atau pemimpin atau orang tua atau orang di atas kita nyuruh sesuatu, kan pemahaman kita, oh segera saya lakukan. Lebih-lebih syariat Islam. Suruh hayya 'alas shalah, langsung. Gitu kan? Jangan hayya 'alas shalah, entar nunggu qomat. Yo, nunggu qomat, gitu kan? Bahkan sebagian salaf berkata, ada orang salaf, bukan orang salafi maksudnya, orang salaf ya. Yaitu di zaman dulu ya, di kurun ketiga pertama.
itu ketika itu ada yang selalu datang ke masjid sekian menit sebelum azan dikumandangkan. Padahal beliau bukan muadzin. Maka orang-orang bertanya, "Syekh, antum ini rajin banget. Kalau misalnya datang ke masjid kok di awal-awal sebelum azan rajin banget, Masya Allah." Kemudian kata Syekh itu, azan itu buat orang-orang pemalas ya akhi. Masya Allah. Kalau itu terapkan buat kita semua, Masya Allah, penuh itu. Belum azan pada berebutan muazin jadi muazin. Aneh aja mau panjang lehernya di akhir kiamat gitu kan. Iya, muazin aslinya nggak dapat gitu. Kalau ada muazin aslinya nggak boleh, yang lain pada berebutan ya. Jadi gitu kan. Tapi memang azan itu asalnya ya untuk mengingatkan orang. Ya, tapi nggak mesti orang itu malas ya. Cuman ini memang orang salaf ini mereka saking kangennya dan rindunya akan sholat berjamaah sehingga sebelum azan udah pada datang. Ya, begitu ya. Jadi wajibnya asalnya kita bergegas melakukan syariat Allah, wajib cepet-cepet gitu. Langsung ya. Jangan nunggu musibah dulu, ya, nunggu Al-Qur'an dihina dulu baru kita sadar ngaji gitu, enggak. Wa adamit talaqqu'i fihi kama hasala min yahud. Wa adam di sini tidak, adam di sini artinya tidak. Tidak at-talaqqu. Talaqqu artinya adalah mengulur-ulur, dikatrol, ditunda-tunda. Jangan. Kama hasala min yahud, sebagaimana yang terjadi pada orang Yahudi. Orang Yahudi ini kalau di zaman ketika itu diceritakan ngomongnya banyak, prakteknya nggak ada, nohol. Iya. Apa? Banyak banget lah teorinya tuh. Yuk nanti kita gini. Nanti kita jualan somai nanti. Nanti gerobaknya harus warna kayak gini, terus tulisannya terus itu ada tulisan Bandungnya. Soalnya orang tuh bakal gini. Banyak tuh modal sekian, kita hitung ini. Ya dah. Dia mulai. Aduh, males. Jadi teori doang, prakteknya enggak. Ya, bahasa kita sekarang omdo gitu, ngomong doang. Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel kaumnya itu, ayo kita berperang di jalan Allah. Apa kata kaumnya gimana? Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ana terjemahin ya, Pak. Sampai enggak ngerti mungkin. Idhhab anta. Nabi Musa bilang, ayo kita, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berperang melawan orang-orang musyrikin gitu. Apa kata kaumnya? Idhhab anta, dan pergi. Wa rabbuka, sama Rabbmu itu pergi. Galil adab ini, kurang ajar gitu. Idhhab anta wa rabbuka, udah kamu pergi aja sama Tuhanmu sana. Faqatila, kalian berdua berperang sana. Innaha huna qa'idun, kita lesehan di sini. Galil adab itu, kalau bahasa jemaah itu kurang ajar gitu kan. Aman nabinya itu loh, Pak. Aman nabinya itu. Ya gimana sama orang Islam? Ya pantesan mereka tuh ngeyel. Ya kayak gitu emang karakternya. Gitu. Udah disuruh diulur-ulur, bahkan mengeluarkan kalimat yang membuat sakit hati itu nabinya itu. Tapi sabar sekali Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa alaihissalam, nama nabi yang paling banyak tersebutkan di Al-Quran, Musa. Iya, Musa alaihissalam. Ya, kita mulai Alif Lam Mim. Ini lanjut apa enggak, Pak? Lanjut aja. Iya. Alif Lam Mim. Ya, kita langsung ke tafsirnya. Karena Alif Lam Mim ini, Alif Lam Mim artinya Alif Lam Mim gitu. Tafsir Alif Lam Mim. Ya, ini saya akan baca sampai koma-koma doang. Alif Lam Mim hadhihi minal hurufil lati uftutihat biha ba'du suwaril Qur'an. Ya. Hadhihi minal hurufil lati uftutihat biha ba'du suwaril Qur'an. Hadhihi ini ya. Minal huruf adalah termasuk apa? Huruf allati yang uftutihat, dimulai biha dengan huruf-huruf itu ba'du suwaril Qur'an. Ba'd artinya apa Pak? Sebagian, ya. Sebagian surat Al-Qur'an 29 kira-kira. Ya. Sebagian surat Al-Qur'an dimulai dengan
huruf-huruf ini. Nah, huruf-huruf ini dinamakan dengan istilahnya huruf muqatta'ah namanya. Huruf muqatta'ah itu apa? Huruf yang dipotong-potong kata. Ya, jadi paragraf itu adalah komposisi kalimat demi kalimat, ya kan? Kalimat adalah komposisi kata demi kata. Kata adalah komposisi huruf demi huruf. Ketika antum bilang saya cinta kamu misalnya, ya, itu jelas orang. Jelas saya cinta kamu, paham orang. Tapi ketika orang bilang S, A, ya, A, C, I, N, orang apaan sih kamu? Gitu kan? Kelamaan lah gitu. Ini namanya muqatta'ah. Muqatta'ah itu apa? Dipotong-potong, diiris-iris. Satu. Itu namanya huruf muqatta'ah. Nah, dalam Al-Quran huruf muqatta'ah hanyalah yang ditentukan, yaitu alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya yang sudah masyhur. Adapun kalau misalnya Anda menemukan atau sampean menemukan ayat kalimat atau kata terus dipotong-potong sengaja, itu kerjaannya dukun. Ya, beda nih, makanya beda ini. Ya. Jadi misalnya apa ya? Qul huwallahu ahad misalnya. Oh, itu kan qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya, ayat kursi dan seterusnya. Itu kan ayat yang sangat vital untuk meruqyah atau melawan syaitan, ya kan? Tetapi ketika antum tulis misalnya qul huwallahu ahad, ya. Qaf, lam, ha, waw, a, hamzah, lam, ha dan seterusnya terpisah, itu bukan Al-Qur'an itu jadinya. Dan jadinya penghinaan terhadap Al-Qur'an, perendahan. Udah enggak ada maknanya lagi tuh. Makanya syaitan-syaitan dari kalangan jin mewahyukan kepada dukun-dukun bikin seperti itu sebagai penghinaan untuk Al-Qur'an. Syarat untuk menjadi dukun sejati itu kan menghinakan Al-Qur'an. Ada yang sampai naudzubillah mengencingi Al-Qur'an. Maaf, memberaki naudzubillah Al-Qur'an dan merobek, ada yang menginjak, ya. Ada juga dukun pernah saya temuin langsung itu orang. Dia dulu sebelum dia menjadi dukun, maksudnya syarat untuk sampai menjadi dukun itu pokoknya dia ada bisul kalau di pantatnya gitu. Kemudian dia selalu secari Al-Quran dirobek kemudian taruh di bisulnya itu. Kayak gitu. Atau di kakinya ada sakitnya gitu, ditaruh gitu. Akhirnya dia berhasil jadi dukun dan menyantet beberapa murid dari kita. Menyantet maksudnya masukin jin ke murid-murid kita. Itu ada. Tapi ketemu anak rumahnya enggak dibukain pintunya. Enggak dibukain itu. Padahal orangnya di dalam. Lama-lama anak ancam. Anak cari buhul-buhul gitu ya. Anak ancam di sini insyaallah anak bacain, kena kamu yang di dalam itu. Kamu kena bu dukun, tante dukun. Ya akhirnya nyerah dia keluar. Pas keluar pura-pura, ada apa Ustaz, ada apa? Pura-pura bukan dukun. Ya itulah para dukun munafikun gitu kan. Ya, fa na'udzubillah. Tetapi mereka juga manusia yang mungkin bisa bertaubat ya. Kalau mereka memang sudah habis atau sudah enggak laku lagi gitu kan, bisa taubat mereka. Karena kayak gitu Pak, beneran. Saya ada cerita tentang taubatnya dukun, akhirnya nikah dengan calon sasarannya. Calon sasarannya akhwat bercadar. Ujung-ujungnya malah jadi nikahan, tapi enggak saya ceritain di sini. Sebagaimana saya bilang kemarin-kemarin, saya enggak mau banyak-banyak bicara tentang jin karena nanti nyambungnya jauh banget ya. Jadi kita fokus di sini aja Pak ya. Lagi pula kok bisa nyambung ke sana, saya juga heran ya. Ya, tadi apa? Oh iya, tadi huruf-huruf muqatta'ah namanya. Huruf-huruf muqatta'ah itu terpotong-potong. Haram atas kita kalau menulis lafal Al-Qur'an yang tadinya lengkap dipotong-potong, kecuali huruf muqatta'ah ini, alif lam mim, ya, alif lam ra, shad dan seterusnya. Nah, dia namanya apa tadi? Huruf muqatta'ah. Wa hiya hurufun hijaiyatun la ma'na laha fi nafsiha idza ja'at mufradatan hakadha alif ba ta ila akhirih. Apa artinya? Dia adalah huruf-huruf hijaiyah Pak. Lah yang namanya huruf hijaiyah itu huruf mabani ya, namanya huruf mabani juga. Itu enggak ada maknanya. Iya, coba sampean misalnya ketok rumah orang. Assalamualaikum, dijawab orang. Waalaikumsalam.
C gitu. Apa? C. Apa? C. Apa sih C doang? Ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Kenapa? C doang huruf hijaiyah gitu. Hijaiyah kok bahasa kitanya hijaiyah. C. Atau orang Arab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya habibi. Kemudian bilang Sad. Ente mau nyantet anak ya kok ngomong kayak gitu. Sad gitu kan. Nah, secara zatnya huruf ini tidak ada artinya. Itu menurut sebagian ulama loh ya. Dan ini yang dipilih di sini tafsir ini, karena ini yang lebih kuat tafsiran ini. Tidak ada maknanya, ya, menurut sebagian ulama. Idza ja'at mufradatan, kalau misalnya datang secara terpisah menyendiri, to, ya, gitu aja, ya, nggak ada maknanya, ya. Tetapi walaha hikmatun wa maghza. Antum bakal bilang, loh, kok ada di Al-Quran ayat gak ada maknanya, gimana? Sebentar, ini masalah khilafiyah sekali lagi ya. Ada ulama yang mereka menakwilkan atau menafsirkan ayat-ayat ini, yaitu huruf muqatta'ah ini, dan di antara mereka adalah salaf, yaitu Ibnu Abbas di antara mereka. Ada yang mengatakan alif lam mim, shad, qaf, nun itu semua. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan termasuk nama-nama Allah. Juga riwayat dari Ibnu Abbas juga itu adalah sumpahnya Allah Ta'ala. Jadi salafun ada yang menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Tapi jumhurnya Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya itu mengatakan kita tawakuf. Tawakuf ini berarti kita berhenti, tidak menggali huruf-huruf ini lebih dalam. Tapi hikmahnya kita ambil. Nah, di sini walaha hikmatun wa maghza. Keberadaan huruf-huruf ini memiliki hikmah dan pesan. Maghza itu artinya pesan. Ya. Kenapa kok memiliki hikmah? Haitsu la yujadu fil Qur'ani ma la hikmata lahu. Haitsu disebabkan selagi apa? La yujadu, tidak ditemukan fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, ma la hikmata lahu, apa yang tidak ada hikmahnya. Enggak ada di Al-Qur'an yang enggak ada hikmah. Semua di Al-Qur'an ada hikmahnya. Semuanya. Enggak ada yang sia-sia dari Al-Qur'an ini. Setiap kata dan lafalnya, enggak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Baik kita tahu ataupun tidak, sudah diketahui atau belum diketahui, tetap ada hikmahnya. Ya, bukanlah marajal bahraini altaqiyan itu kan? Apa dua laut ya bertemu, ya. Itu di zaman Nabi udah kelihatan belum? Belum, enggak tahu. Tapi ternyata zaman sekarang kelihatan. Ada videonya, ada fotonya, gitu kan? Dua laut yang bertemu itu. Nah, dari hikmahnya pasti ada dari semua ini. Nah, di antara hikmahnya apa? Nih sini nih, perhatikan. Wa min ahammi hikamiha, dan di antara hikmahnya yang terpenting, yang terpenting dari hikmah-hikmah keberadaan huruf-huruf ini adalah al-isyaratu ila tahaddi bil Qur'an. Isyarat menuju apa? Tahaddi, yaitu isyarat itu indikasi, tahaddi itu tantangan dari Allah dengan Al-Quran ini. Allah menantang siapa? Allah menantang orang-orang musyrikin. Ya, ada ulama yang menjelaskan. Dahulu gini. Dahulu para di Arab kan itu kan terkenal bahasanya, kesusastraannya, syairnya. Syairnya itu kadang-kadang memakai huruf muqatta'ah di zaman dulu. Pakai huruf muqatta'ah. Ya. Nah, kemudian ketika turun Al-Quran, orang-orang musyrikin melihat Al-Quran ini biasalah, kalimat biasa. Tapi ketika turun huruf-huruf ini dalam Al-Quran, mereka langsung perhatikan, turun juga yang semisal syair-syair kita, sehingga mereka baru memperhatikan, gitu loh. Dan Allah tantang di sini dengan penantangan, lihat, kalian punya syair dan di dalamnya ada huruf-huruf muqatta'ah juga. Dan Al-Quran ada juga huruf-huruf muqatta'ah.
saksikan siapa bagian mana yang lebih langgeng. Dan ketika antum melihat sekarang, tidak ada syair Arab yang pakai huruf muqatta'ah. Hilang itu tradisi. Al-Quran tetap alif lam mim sampai sekarang. Mu'jizat. Ini bapak-bapak yang punya kegiatan di luar dipersilakan sekali, Pak. Mohon maaf ya. Begitu, itu salah satu hikmahnya. Tetap ada ini alif lam mim sampai sekarang dan sampai hari akhir, hari kiamat, akhir zaman nanti. Dan yang seperti itu, syair-syair itu yang dengan huruf muqatta'ah malah kalah pamor. Sehingga enggak ada hujah bagi orang Arab untuk tidak mengikuti Al-Qur'an. Itu kalau mau melihat ke sejarah kesusastraan Arab ya. Alladzi yatawakkalu min al-hurufi nafsiha allati ya'rifunaha wa yatakallamuna biha. Yang mana Al-Qur'an ini berkomposisikan hanyalah huruf-huruf pada beberapa ayat yang mereka juga ketahui huruf-huruf itu, dan mereka berbicara dengan huruf-huruf itu juga ya. Tapi sampai sekarang syair Arab dengan Al-Quran mana yang lebih besar? Al-Quran. Apakah kita semua ada yang paham syair Arab? Enggak ada. Hafal? Enggak ada. Enggak ada. Paling hafal terjemahan doang. Belajar di waktu kecil gitu kan. Ibarat apa? Mengukir di atas apa? Batu ya. Itu pun karena kasidahan gitu kan. Bukan karena kita hafal Arabiknya belajar sastra gitu, enggak. Tapi Al-Quran kita hafal semuanya. Kalah. Padahal sama-sama dengan huruf hijaiyah juga. Tuh, bayangkan, ya kan? Lidza ya'ti ghaliban ba'daha dzikrun lil Qur'anil Karim. Oleh karena itulah ya'ti datang ya, ghaliban hampir selalu, mayoritasnya ba'daha setelah huruf-huruf muqatta'ah mesti datang ayat atau kalimat zikrun yang menyebutkan apa? Penyebutan lil Qur'anil Karim, disebutkan Al-Qur'anil Karim. Kama fi hadhihi surah, seperti surat ini. Mesti gitu. Coba perhatikan misalnya alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, penyebutan Al-Qur'an. Kemenangan Al-Qur'an. Itulah alif lam mim, inilah Al-Qur'an, gitu kan? Kemudian di surat Ali Imran gimana? La alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba. Dia telah menurunkan kepadamu kitab. Sebutkan lagi Al-Qur'an. Kemudian di surat Al-A'raf alif lam mim shad kitabun unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Qur'an lagi. Alif lam ra di surat Ibrahim kitabun anzalnahu, Al-Qur'an lagi. Dan seterusnya, mayoritas dari huruf-huruf muqatta'ah, kalau antum koreksi kalau antum buka Al-Qur'an, antum cari huruf muqatta'ah, mayoritasnya akan menjabarkan setelah huruf tersebut tentang keagungan Al-Qur'an dan kemenangan Al-Qur'an. Coba itu. Ya, karena memang pada asalnya huruf muqatta'ah ini Allah tujukan wallahu alam untuk menantang orang-orang musyrikin, mana yang lebih berdikdaya. Apakah huruf muqatta'ah milik syair kalian atau Al-Qur'an? Ternyata kalah jauh syair, bahkan terlupakan. Dan Al-Qur'an merebak secara lafal dan maknanya ke penjuru bumi seluruhnya. Ya la haula wala quwwata illa billah. Kita finishing enggak nih? Kita habisin enggak nih? Habisin ya? Nanggung ya? Iya. Afwan nih kalau panjang kayak ginilah panjangnya. Ini baru 2 ayat Pak ya. 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalika artinya itu ya. Tapi kata Imam Qurtubi dan kata sebagian ulama, dzalika qad tusta'malu fil isyarati ila al hadir. Lafal dzalika memang artinya itu, untuk jauh gitu kan, itu. Tapi kadang-kadang bisa dimaksudkan ini, untuk sesuatu yang dekat atau yang hadir, ini. Nah, maka kalau antum melihat terjemahan di sini dan terjemahan depak ya, dan terjemahan umumnya, kitab Al-Qur'an ini, bukan itu. Ya.
Berarti apa? Ini lafal ini seperti di Ibnu Katsir ayat kitab Al-Qur'an ini ya. Dan juga di sini ini. Anda lihat dari Depak juga. Berarti penerjemahan Depak ini penerjemahan yang juga meninjau dari tafsir, enggak sembarangan gitu. Gitu Pak ya. Maka antum ketika nanti sebelum ditanya, kok ini dzalika diartikan di sini ini, ya memang di situ para ulama telah membahas sebelumnya. Jadi para ustadz dan para ulama di Indonesia ini untuk menerjemahkan Al-Qur'an sesuai dengan terjemahan yang umumnya itu tidak sembarangan. Ya, sehingga kalau misalnya kita mau mengkritik, hati-hati itu loh. Ya. Dzalikal kitabu la raib atau dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba artinya tiada keraguan. Fihi di dalamnya, padanya, gitu kan? Di sini antum akan melihat titik 3. Ya enggak? Titik 3. Ini namanya waqaf at-ta'anuq. Apa namanya? Waqaf at-ta'anuq. Enggak harus dihafalkan. Sulit kayaknya ngapalin. Ta'anuq apa itu ya? Enggak, yang penting tahu ini hukumnya apa. Waqaf ta'anuq ini ditentukan oleh siapa? Ya ulama. Para ulama yang ini ya. Dan hukumnya apa? Hukumnya dianjurkan aja. Apakah wajib? Tidak harus. Tetapi memang kurang tepat kalau misalnya kita baca full gitu aja satu ayat. Jadi ketika ada waqaf ta'anuq ini kita diberikan dua pilihan. Dan masing-masing pilihan ada peraturan. Yaitu apa? Kalau kita berhenti gini, zalikal kitabu la raib. Boleh? Boleh. Ya. Namanya mat apa itu? Mat apa Pak? Hah? Mat apa ini? Fathah ketemu dengan ya atau waw? Bukan mat arid li sukun ini. Mat apa? Hah? Mat lain, mat lin. Nah, ahsantum Imam, masyaallah. Qari. Ini mat lin, ya. Taib, la raib, boleh, taib. Kemudian lanjutnya mana? Fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi waqaf di sini boleh, ini waqaf di sini ahsan, bagus. Waqaf tam bisa di sini, boleh. Kemudian ibtida tam dari fihi hudal lil muttaqin. Itu satu pilihan. Jadi antum jangan bilang zalikal kitabu la raib. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu masyaallah. Fihinya 3 kali atau berapa kali? Enggak kayak gitu, peraturannya enggak gitu. Walaupun antum baca kayak gitu berdosa enggak? Ya enggak berdosa juga gitu loh. Karena ini ketentuan dari ulama. Jadi zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, atau zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau misalnya membaca zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina dan seterusnya sampai ayat kelima. Tak satu nafas. Enggak bagus itu. Ya, enggak bagus. Kecuali mungkin untuk murojaah ya. Jadi begitu, ini namanya apa? Waqaf ta'anuq ya. Jadi begitu cara aturan bacanya. Kita baca tafsirnya kemudian. At-tafsir yang kedua, dzalikal Qur'anul 'azimu la syakka fihi. Itu adalah Al-Qur'an Al-'azim yang agung, la syakka fihi, tiada keraguan di dalamnya. Nah, tadi kan kita udah bahas waqaf ta'anuq, tapi sepertinya luput tadi, kita harus bahas makna satu-satunya, satu persatu. Kalau antum waqafnya di la raib, berarti dzalikal kitabu la raib. Berarti artinya inilah kitab yang tidak memiliki keraguan. Tiada keraguan pada kitab ini. Kemudian antum melanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab itu ada petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Itu maknanya. Kalau antum waqafnya di la raib. Kalau antum waqafnya di fi, dzalikal kitabu la raiba fi, ini adalah kitab yang tiada keraguan terhadapnya. Selesai. Hudal lil muttaqin apa? Artinya sebagai
petunjuk untuk orang bertakwa. Itu maknanya. Dua makna yang ada perbedaan padanya, ya. Kita lanjut tafsir. Tiada keraguan pada Al-Qur'an, la min jihati tanzilihi. Tidak dari segi penurunannya, enggak ada keraguan. Allah turunkan itu. Bukan Nabi Muhammad karang-karang sendiri, Allah turunkan. Wala min haitsu lafzihi wa ma'nahu. Tidak pula keraguan dari segi lafalnya, karena dikatakan oleh ulama mutawatir, yaitu riwayat demi riwayat, ya, yang semua sampai derajat yakin. Wa ma'nahu, dan juga maknanya kita yakinkan, tidak ada keraguan. Tapi masalahnya, untuk masalah makna ini kadang-kadang diplesetin gitu loh. Ya, jadi khusus untuk makna ini kadang-kadang disebut ditahrif namanya. Tahrif itu penyelewengan, ya. Fahuwa kalamullah. Dari segi lafal bukan kalam manusia. Dari segi makna sebagian dari makna multi tafsir. Dan ketika menggali ilmu tafsir semakin kita yakin ini kalam Allah. Ya. Sehingga semakin kita takut dalam membahas ayat-ayat ini. Maksudnya semakin merasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah tujuan dari kita belajar tafsir, Pak. Tujuannya supaya takut kepada Allah ujung-ujungnya, ya kan? Ini adalah kalam Allah, yahdil muttaqina ila tariqil musili ilaihi. Yang mana kalam Allah ini yahdi, memberi petunjuk kepada siapa? Muttaqin, orang-orang yang takut. Lah kalau misalnya kita belajar tafsir dalam keadaan kita tidak takut kepada Allah, tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu. Maka kalau sampean hadir di majelis-majelis tafsir dan tidak menghadapkan hatinya kepada Allah, tidak takut kepada Allah, maka enggak dapat faedah antum dari kajian ini. Enggak dapat. Ya. Tapi ketika antum tahu ini ayat Allah, harus saya pelajari, saya takut sama Allah, akan dapat itu. Hidayah, insyaallah. Orang-orang bilang, saya belum jilbaban, kenapa? Saya belum dapat hidayah. Ya carilah, jemput bola lah. Ya, datang majelis fikih atau majelis tafsir atau apa gitu, ilmu agama lah. Kemudian hadapkan hati kepada Allah, takut sama Allah, dapat itu hidayah nanti insyaallah. Ya, itu hadirinnya. Gimana kalau pematerinya? Kalau pematerinya pas ngomong enggak takut sama Allah, waduh, ini ya jangan harap hadirinnya takut sama Allah. Ya kan, sebagaimana mungkin pernah saya bilang, di Jakarta ustadz ini banyak banget, ya kan. Tapi kenapa orang-orang Jakarta udah banyak ngaji, banyak hadir khutbah Jumat, tetap aja korupsi, tetap aja gini gitu? Bisa jadi karena pematerinya yang enggak takut sama Allah. Ngomongnya gini, tapi dia sendiri enggak mempraktekkan, nauzubillah, ya. Jadi Al-Quran ini, kalam Allah ini memberi hidayah hanya bagi siapa? Orang-orang yang memang pada basicnya takut sama Allah. Memberi hidayahnya kemana? Ila tariqil musili ilaihi. Ila tariq, ke jalan al-musil, yang mengantarkan. Al-musil, yang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan surganya. Nah, berarti kita membaca, menghafalkan, atau membacakan kepada orang dan membaca tafsirnya, mengamalkan dan mengajarkan, itu kan tujuan dari semua itu adalah untuk apa, Pak? Kepada Allah, kepada surganya. Ya. Ketika Anda misalnya membaca kitab-kitab tafsir, Ibnu Katsir buka, tafsir As-Sa'di buka, Jalalain buka, tafsir Al-Aisar buka, semua buka. Kalau hati Anda itu tidak dihadapkan kepada Allah, habis waktu 2 jam hanya untuk membaca cuma selingan doang, enggak buat Allah, maka kering wallahi. Tapi coba prepare sebelum bismillah, ya Allah, bismillah, saya pengen banget tahu misalnya surat Ibrahim ayat 12 misalnya. Apa tafsirnya? Bismillah, saya punya beberapa kitab tafsir di rumah. Baca. Ibrahim 12 ini tafsirnya. Ibrahim 12 di jalan gini. Ibrahim 12 di tafsir As-Sa'di begini. Ibrahim 12 di tafsir Al-Muyassar kayak gini. Itu kalau hati antum menghadap Allah, habis 1 jam untuk 12 Ibrahim 12, itu indah banget. Coba saya sarankan, Pak,
Coba beli kitab tafsir yang lengkap. Ibnu Katsir nih misalnya 9 jilid beli ya. Punya duit insyaallah ya. Beli mahal tapi kan bekal untuk hari akhir Pak ya. Ingat kata Rasulullah SAW, la maudi'u sautin fil jannati khairum minad dunya wa ahliha. Khairum minad dunya wa ma fiha. Maudi'u saut itu tempat cemeti Pak. Maudi' itu tempat yang dipersiapkan untuk cemeti, itu ada tempat khusus itu. Itu kira-kira seginilah, 1 meter atau kurang bahkan. Maudi' saut di jannah, di surga, sepetak kecil tok gini loh. Mau diusahakan tipis gini, segini doang di surga itu lebih baik daripada 1 dunia dan seisinya. Antum beli ini berapa sih? Ya beli di Senen murah ya. Iya 40% gitu diskon gitu atau harga kortingan. Kita nggak boleh ngomong gitu di masjid. Nah, kemudian saya nggak jualan loh ya, ini cuman ngusulin, berarti bukan jualan nggak apa-apa ya. Beli ya, terus baca, tambah tafsir lain, baca. Kalau nggak paham tanya gurunya, ustadz yang biasa kesini misalnya. Allah itu enak banget Pak, itu dapat 1 petak surga aja itu alhamdulillah. Ya, sampean jadi raja dunia udah nggak ada apa-apanya dibandingkan di surga. Ya, baik. Udah khatam belum kita? Alhamdulillah khatam. Khatam 2 halaman ya, bukan khatam Al-Baqarah. 2 ayat tok ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira ada sesi tanya jawab atau kita bubarin langsung, Pak? Ya, gini kalau misalnya ada keperluan di luar dipersilakan Pak sekali lagi supaya nggak keberatan, nggak apa-apa. Ya, silakan Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup One Day One Juice. Itu apakah ini sesuai? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saudara-saudara kita yang memang punya semangat yang luar biasa, yang mungkin lebih dari kita alhamdulillah. Sehingga mereka alhamdulillah membuat sesuatu yang bermanfaat buat kaum muslimin, memotivasi kaum muslimin untuk membaca Al-Qur'an, terlebih mengamalkannya, yaitu membaca Al-Quran kan, amalan yang terbagus ya. Dan itu banyak program untuk itu. Ada yang one day one juice, ada yang one day one apa gitu, apa gitulah ya. Cuma itu sebatas nama atau istilah, yang mana kita nggak melihat di cover, tapi melihat substansinya kayak gimana sih, ya kan? Gimana sih tarekatnya? Gimana sih caranya? Di sini Wallahul musta'an, mudah-mudahan Allah menolong kita dan juga kaum muslimin dari salah paham. Yang namanya mengkhatamkan itu full satu Quran dengan lisan kita, bukan dengan lisan orang atau gabungan dari lisan-lisan yang saling berbeda. Gitu Pak ya? Dari sini udah ketahuan jawabannya? Udah bisa meraba Pak? Kan caranya itu kan, kalau di beberapa program, wallahi saya nggak punya teman dari program itu, tapi saya cuman tahu aja begitu caranya gitu kan. Saya juga nggak punya teman dari panitia mereka, dan saya nggak pernah ikut. Kalau mau baca aja gitu kan. Tapi kita lihat metode seperti ini ada bagusnya dan ada negatifnya. Negatifnya adalah kesalahpahaman dan kesalahteranggapan, yaitu ketika orang awam diiming-imingi antum bakal menghafal bakal apa? Khatam dalam kurun waktu sekian, khataman. Padahal antum hanya baca berapa juz? 1 juz tok. Tapi di grup itu kira-kira ada 31 orang, 1 admin atau berapa gitu kan. Nah 30 ini dibagi-bagi. Sampean juz pertama, sampean juz kedua, sampean juz ketiga. Dalam waktu seminggu misalnya saya bikin sendiri ini formatnya. Dalam waktu seminggu, 5 orang pertama juz 1 sampai 5 di hari pertama. 5 orang kedua juz 6 sampai 10 di hari kedua. Sampai di hari ke-6 insyaallah kita sudah khatam 30 juz. Orang-orang awam itu banyak yang
bahasa kasarnya tertipu. Bahasa kasarnya Pak ya. Saya nggak ngomong tertipu banget, nggak, tapi jadi salah paham.